Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama channelnya Zip FM. Kali ini akan melanjutkan membahas tentang uji napas. Namun untuk saat ini akan saya lanjutkan ke martabat 7. Semoga pembahasan ini nanti bisa bermanfaat. Namun sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangannya ataupun ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan share. Baik, mari kita lanjutkan membahas tentang martabat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan satu martabat 7 merupakan hakikat zat mutlak yang qadim, artinya hakikat zat yang lebih dulu, yaitu zatullah yang menjadi wahana alam hadiyah yang ada dalam pohon kehidupan yang berada dalam jagat yang sunyi senyap segalanya dan belum ada sesuatu apapun. Hakikatnya cahaya. Hakikatnya cahaya yang diakui sebagai tajalinya zat di dalam nukot goib sebagai sifatnya asma menyebabkan adanya alam wahdah. Itu 3, diakui sebagai roh zat sebagai namanya menyebabkan adanya alam wahadiyah. 4, yang berasal dari Nur Muhammad itulah hakikat sukma yang diakui sebagai keadaan zat sebagai tabirnya asma menyebabkan adanya alam arwah. 5, keadaan Nur Muhammad dan tempat berkumpulnya darah seluruhnya adalah hakikat angan-angan yang diakui sebagai bayangan zat sebagai ikatannya menyebabkan adanya alam misal. Diakui sebagai hiasan zat sebagai pintunya asma menyebabkan adanya alam ajsam. 7, hakikat jasad yang meliputi 5 warna yang bergerak yang diakui sebagai wahana zat sebagai tempat asma menyebutkan adanya alam insan kamil. Selanjutnya tentang kenyataan dalam alam hukum, alam hukmi, alam ruhiyah, alam nyawa, alam siriyah, alam mewujudkan budi, jasad, dan disinilah adanya 4 nafsu inti. 1, amarah, cahayanya amarah disebut alam jabarut, antara lain kodam ada di sini. Sufiyah, cahayanya kuning disebut alam latut. Mutmainah, cahayanya putih disebut alam malakut. 3, alam nuriyah, alam cahaya. 4, alam uluhiyah, alam ketuhanan. Dalam proses perjalanan adalah dengan 2 cara, yaitu tariki, mendaki.
Satu, semua orang mengandalkan kemampuannya sendiri-sendiri, baik mulai dari mengandalkan muka, suara, ilmu, pengetahuan, atau fisiknya untuk mendapatkan uang atau materi. Jelas sudah bahwa kita selama ini disibukkan dengan urusan-urusan fisik. Makin kebal saja untuk dapat melihat Tuhan, maka dapat dikatakan kebanyakan manusia terhijab pandangannya untuk melihat Tuhan oleh dinding yang paling luar atau alam ajasam ini. Dua, manusia adalah makhluk yang berjiwa dan diberikan akal dan hatinya sehingga lebih maju daripada manusia yang sekedar mengandalkan fisik saja. Namun Tuhan memberikan akal dan hati ini pun rupanya bertingkat-tingkat. Kerja akal yang paling bawah adalah al-aqli atau akal dalam Al-Quran. Hilun, kerja akal adalah memikirkan sesuatu yang bersifat kealaman. Dan dengan akal ini akan ditemukan kebenaran dan kesalahan serta kebaikan dan keburukan dalam perspektif duniawi. Demikian juga kerja hati yang memiliki beberapa tingkatan yang terendah adalah goib, qalbu atau hati yang selalu berbolak-balik, kadang baik kadang buruk, dan orang yang biasa menggunakan akal berbolak-balik kadang baik kadang buruk. Dan qalbu ini cenderung akan serakah pada dunia. Inilah hijab yang lebih tipis dibanding dengan fisik. Lebih tinggi bila manusia mengaktifkan akal kedua, yaitu pikir ta'ala tafakarun, yang akhirnya dapat menjangkau hal-hal yang tak tampak di dunia ini. Islam diturunkan dengan membawa kabar gembira, juga membawa peringatan kepada manusia tentang adanya siksa yang pedih di akhirat kelak. Kebanyakan manusia sulit untuk dapat mengenal Tuhan secara sempurna, maka Rasulullah SAW Al-Mustafa diutus memberikan jalan tengah agar mereka menyembah Tuhan sesuai kemampuannya. Adanya surga dan neraka adalah merupakan motivasi agar mereka menyembah Tuhan. Sayyidina Ali menyebut manusia sebagai pedagang, yaitu hanya menyembah Tuhan jika diancam. Dengan neraka dijanjikan surga sebagai hadiah, dan dengan pikirannya yang sudah terbuka lebih baik daripada mereka yang masih terkungkung nafsu dan sudah memasuki pengenalan alam misal. 3. Selanjutnya manusia diharapkan mengenal rohnya, nyawa. Inilah nyawa yang membuat jasmani jiwa menjadi hidup. Jasmani tidak dapat bergerak bila dia tidak dapat perintah dari jiwa, dan jiwa tidak dapat memberi perintah pada gerakan jasmani jika tidak terdapat roh di dalamnya. Ketika sedang tidur, manusia tidak bergerak dan tidak merasakan sesuatu karena jiwanya keluar dari jasad. Namun ia tetap dikatakan hidup karena rohnya masih ada dalam jasad. Dalam Al-Quran, Tuhan meniupkan roh manusia ini yang berasal dari rohnya. Roh berasal dari Tuhan secara langsung, adapun jasmani hanyalah gambaran maya saja yang bisa menjadi penghalang bagi manusia yang tidak mampu menangkap rahasia diciptakan jasmani tersebut. Mengenal Tuhan dapat dilakukan melalui jasmani dengan menganggapnya sebagai gambaran dari wajah. Wajah
rasulnya sesungguhnya adalah dalam rasa, sedangkan jiwa adalah gambaran dari perbuatan nama dan sifat Tuhan. Sama seperti alam semesta ini juga sebagai tajalilnya. 4. Roh manusia satu dan roh manusia lainnya juga satu, karena dari sumber yang satu yang bersumber dari Nur Muhammad. Dalam alam mahadiyah dan roh manusia ini hanyalah titipan kecil dari roh agung kepada roh kecil di dunia. 5. Roh agung pada martabat wahdah ini bukan lagi sebagai makhluk, namun lebih dekat dengan sifat ketuhanan. Dia adalah satu, namun bukan Tuhan, namun bukan lagi makhluk, dan tidak berkaitan dengan makhluk. 6. Bila kita dapat menggulung semuanya menjadi satu termasuk sifat hayyun atau maha hidup dalam martabat wahdah, maka akan timbul zatullah. 7. Tiada bernama, berawal, berakhir, tiada bertepi, dan keberadaannya tak dapat dijangkau dengan nama. Yang dinamakan tanazul munurun. Tanazul, satu zat Tuhan yang tidak bernama, karena tidak dapat satu pun yang mampu mewakili keberadaannya, tidak dapat berawal, berakhir, serta Maha Esa. Tidak ada yang dapat mengenalinya, karena tidak ada yang lain selain dirinya. Dia berkeinginan menciptakan makhluk agar makhluknya itu mengenalnya. Menampakkan Tuhan ini berjalan menurun, dan penurunan pertama dia lakukan adalah sebagai Nur Muhammad atau yang sering disebut Allah. Dan ini hanyalah sebuah nama untuk menyebut diri Tuhan, padahal sejatinya dia tak dapat dijangkau dengan nama. Penurunan ini bukan berarti bahwa Tuhan ada. Dia hanya menampakkan diri dalam kualitas menurun agar lebih mudah dikenal, karena zat Tuhan terlalu suci untuk dikenal. Jadi nama adalah jembatan agar dia mudah untuk dikenal. Inilah martabat wahdah. 3. Tetap dengan penurunan diri dengan nama Allah ini pun masih sulit dikenali secara mudah, maka Tuhan menurunkan diri lagi menjadi sifat kemakhlukan, yaitu Nur Muhammad yang tidak bernama Allah, dan dalam tahap ini bersifat mendua, berpasang-pasangan sebagai cikal bakal penciptaan alam semesta, yang tahapan ini biasa disebut dengan martabat wahadiyah. 4. Dari Nur Muhammad yang bersifat kemakhlukan yang terurai menjadi bagian-bagian halus yang belum tampak, itulah roh atau alam arwah. Roh merupakan sumber kehidupan bagi tiap-tiap benda. Kehidupan merupakan syarat mutlak bagi makhluk untuk dapat mengenal Tuhan. Sumber kehidupan berupa roh tersebut tidak akan mampu mewakili keinginan Tuhan jika tidak disertai sama sarana atau wadah. Dalam alam misal ini manusia sudah ada namun masih berbentuk jiwa. Ia belum memiliki raga. Selanjutnya Tuhan menampakkan zatnya sebagai wadah, perbuatan nama dan sifatnya, sehingga muncullah alam ajzam. 6. Tuhan menampakkan diri secara menyeluruh. Raga adalah perwujudan rupa dirinya. Perbuatan nama dan sifat alam semesta adalah wajahnya. Semuanya terbungkus sifat kemakhlukan yang serba mendua. 7. Setelah mengetahui hakikat diri secara menurun, maka tahulah bahwa alam semesta hakikatnya adalah gambaran rupa Tuhan. Bahwa alam bisawab. Semoga ini menjadi wawasan kita. Inilah yang disebut martabat 7. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ataupun kesalahan. Semua ilmu hanya Allah yang miliki, dan kebenaran hanya Allah yang miliki juga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.